Hadirin sedang jemaat rahimakumullah, lihatlah ketika salat kita bisa fokus hanya Allah yang ada di kepala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala kulli hal. Ahmaduhu subhanahu wa askuruhu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilaihi marji'u wal mal. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu hazar min fitnatil masihid dajjal. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salamat tasliman katsira, amma ba'du. Fa usikum wa nafsi bi taqwallah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna sanulqi 'alaika qawlan sakila. Inna nasi'atal laili hiya saddu wat'au wa aqwamu qila. Shadaqallahul adzim. Jamaah sidang Jumat Masjid Al-Fajar rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah semua kita meningkatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, limpahan nikmat, keberkahan yang kita rasakan siang hari ini. Bisa hadir di masjid adalah nikmat, bisa salat berjamaah adalah nikmat, dan bisa salat tepat waktu adalah nikmat. Dan itu semua bisa kita rasakan hanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita tingkatkan rasa syukur kita hadirat Allah Subhanahu wa taala agar semua nikmat itu tetap ada pada diri kita dan terus bertambah. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salawat kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin rahimakumullah, juga khatib berwasiat, marilah selalu kita berusaha untuk menjaga iman dan takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan semua perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Dalam pembuka khutbah, khatib membaca satu ayat di surat ke-73, surat Al-Muzammil ayat 5 dan 6, di mana Allah Subhanahu wa taala firman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna sanulqi 'alaika qawlan sakila. Inna nasi'atal laili hiya saddu wat'au wa aqwamu qila. Yang artinya, sesungguhnya kami akan menurunkan perkataan yang berat kepadamu. Sungguh bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa, dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Shadaqallahul adzim. Ayat ini menggambarkan bagaimana salat itu sangat penting bagi seorang manusia dalam hubungannya dengan Tuhannya, penciptanya, hablum minallah. Keseharian kita diliputi dua hal, hablum minallah dan hablum minan nas. Kedua-duanya dituntut untuk baik dan untuk menjadi lebih baik setiap waktunya. Dan dalam ayat ini diterangkan bagaimana bahwa hablum minallahnya kita utamanya dilakukan ketika kita sholat. Maka sudah sepatutnya setiap saat kita niatkan di diri kita untuk dari waktu ke waktu kualitas sholat kita meningkat. Kita usahakan untuk terus berjamaah, kita usahakan untuk terus di masjid, dan kita berlomba untuk tepat waktu, bahkan berlomba untuk berada di saf terdepan. Karena inilah amal yang paling utama yang akan mengangkat amal-amal kita yang lain. Kalau amal salat kita baik, yang lainnya ikut baik. Bahkan rezeki kita pun dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis qudsi, Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala firman, Ibna Adama tagarrak ibadati amla sadraka gina wa sudda fagraka wa illa taf'al mala'tu sadraka sugran asudda fagraka. Yang artinya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ini, wahai Bani Adam, pusatkanlah perhatianmu
hanya untuk beribadah kepadaku. Niscaya aku akan penuhi dadamu dengan kekayaan, artinya ketidakperluan kepada selainku, kata Allah, dan akan ketutup kefakiranmu, artinya dipenuhi keperluanmu. Dan jika engkau tidak lakukan yang demikian, maka akan kepenuhi dadamu dengan kebimbangan dan kesibukan, dan tidak kututupi kefakiranmu. Hadis qudsi riwayat At-Tirmizi dan Baihaqi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadirin sedang jemaat rahimakumullah, lihatlah ketika salat kita bisa fokus hanya Allah yang ada di kepala kita, maka Allah memberikan dua hal, yaitu dada kita diberikan dengan kekayaan, kelapangan, dan juga akan dihapuskan atau dipenuhi semua kebutuhan kita sehingga kita dijauhkan dari kefakiran. Sebaliknya, seseorang yang salatnya hanya sebatas melaksanakan kewajiban, hanya sebatas menggugurkan kewajiban, maka tidak akan berkesan pada dadanya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala katakan akan dimasukkan dengan kebimbangan dan kesibukan, dan bahkan tidak ditutupi kefakirannya. Hadirin sedang jemaat rahimakumullah, fokus dalam salat kita mengenalnya dengan istilah khusyuk. Ulama mengatakan, wahai orang yang salat, sesungguhnya salat adalah kobaran api pertempuran bersama dengan setan. Jadi dikatakan salat itu api pertempuran bersama setan. Pertempuran dengan was-was, pertempuran dengan bisikan-bisikan. Karena kita berdiri pada tempat yang paling agung, paling dekatnya posisi kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan paling dibenci orang yang salat itu oleh setan. Kemudian setan menghiasi di depan pandanganmu dengan kesenangan, menawarkan keindahan dan godaan-godaan. Dia juga mengingatkan yang engkau lupakan, sehingga dia merasa senang ketika salatmu rusak. Sebagaimana baju yang rusak, usang, maka tidak akan mendapatkan pahala dan tidak pula mendapatkan keutamaan. Wahai orang yang salat, barang siapa yang menempuh metode Nabi dan meniti jalan Nabi dalam salatnya, niscaya dia dapat memperoleh kekhusyuan. Hadirin sedang jemaat rahimakumullah, penting buat salat kita untuk kualitasnya dinaikkan setiap saat. Karena di salat itulah posisi terdekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki langit dan bumi, yang mengetahui takdir kita di depan dan di belakang, yang memberikan kita rezeki, yang memberikan kita hidup, itulah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita harus tahu, setan tidak suka dengan seseorang muslim yang salatnya berkualitas. Maka segala cara dia lakukan, semenjak kita di rumah, semenjak kita berangkat rumah, semenjak kita di masjid, bahkan ketika kita salat pun setan tidak suka dengan orang yang salatnya fokus pada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW bersabda, awwala ma yurfa'u min hadhihi ummati khusyu'un hatta la tara fiha rajulan khashi'ah. Kata Rasulullah SAW, yang pertama kali akan diangkat dari umatku adalah khusyuknya, sehingga engkau tidak akan melihat seorang pun yang khusyuk. Hadis riwayat At-Tirmizi. Hadirin sedang jemaat rahimakumullah, oleh karena itu sehari kita 5 kali diperintahkan untuk salat. Sesungguhnya perintah ini adalah nikmat agar dada kita selalu lapang. Kenapa? Karena masalah hidup setiap hari beragam datang menyerang hati kita, sehingga seorang muslim dadanya perlu dilapangkan dengan mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW juga bersabda, la yazalullahu azza wa jalla muqbilan al-abdi fi salati ma lam yaltafit fa izal taflan safrata anhu. Kata Nabi, senantiasa Allah azza wa jalla menghadap hambanya di dalam salatnya selama dia hamba tidak berpaling. Apabila dia memalingkan wajahnya, maka Allah pun berpaling darinya. Maka jamaah sedang jemaat rahimakumullah, kalau ingin tahu berapa nilainya kualitas salat kita, lihatlah seberapa banyak kita ingat Allah di dalam salat kita. Ketika kita fokus dengan salat kita, fokus melihat Allah Subhanahu wa taala ke tempat sujud, maka di saat itu Allah memandang kita. Tapi ketika mata kita berpaling, ketika hati kita berpaling, walaupun jasad kita di masjid, walaupun jasad kita ikut salat berjamaah, tapi hati kita di luar masjid ini, maka sesungguhnya Allah berpaling dari kita. Semoga khutbah yang singkat ini bisa mengingatkan khatib dan jamaah semua untuk lebih mencintai salat. Mencintai salat berarti mencintai Nabi Muhammad SAW, karena Nabi sangat mencintai salat. Kata Nabi, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'il fil jannati. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka berarti dia mencintai aku, dan siapa yang mencintai aku, dia akan bersama aku di surga.
Hadirin sedang jemaat rahimakumullah, semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang dimudahkan untuk sholat 5 waktu berjamaah di masjid dan tempat waktu, dan kita bertemu Allah dalam kondisi husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min kulli dhanbin azim fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa azim wa an'im wa tafaddal wa barik fi jalalika wa kamaika ala zaidi ibadik wa ashrafi ubadik sayyidil arabi wal ajam wa imamit tayyibata wal haram wa manba'il ilmi wal hilmi wal hikam abil qasim sayyidina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal basar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa sallama tasliman katsira amma ba'd. فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته واعلموا أن الله أمركم بصلاة نبيكم قديما. قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ورضي الله من خلف راشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن أصحاب أجمعين والتابعين والتابع التابعين وإلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين وارحمنا فإنك خير الراحمين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارزقنا فإنك خير الرازقين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان وكل زمان. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان وكل زمان. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمته التي ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.